tidak akan berubah sampai hari kiamat. Qurannya, syariatnya, sunnah rasulnya, apapun itu sudah paten teman-teman sekalian. Tidak ada yang bergeser sedikit pun. Dan sungguh, setiap kita yang betul-betul berjuang dengan aturan langit akan ketemu dengan maunya yang ada di langit. Siapa yang ada di langit tadi? Allah. Dan beserta makhluk-makhluknya, termasuk para malaikat-malaikatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang lihat, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, ini memberi tantangan pada kita. Silakan teman-teman sekarang buka surah Al-Mulk. Ya. Semuanya buka surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah pertama di juz ke-29. Sekarang buka ayat yang ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, ke-21. Kita lihat bagaimana aturan langit bermain. Sudah? Kita mulai dari ayat Allah, di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Atau ayat yang ke-22 sampai ke-22. Sudah? Videonya kenapa putus? Cek suara. Gimana teman-teman? Cek suara. Ya, jelas. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah kalau jelas. Baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah teman-teman? Baik. Kita bedah nih maunya langit nih. Satu persatu kita bedah. Di Al-Mulk teman-teman. Sudah? Baik, siapa di antara teman-teman yang ingin membaca artinya? Silakan angkat tangan, nanti saya yang baca ayatnya. Siapa? Atau silakan chat. Katakan saya Ustadz, nanti dibukakan suaranya atau mikrofonnya. Ada? Bismillah. Itu ada yang angkat tangan? Humairah, boleh. Humairah, silakan. Baik. Dibukakan mic-nya. Sudah? Baik. Cek suara Humairah. Assalamualaikum. Kok nggak kedengaran suaranya? Sebentar. Oke. Baik, lagi di mana Humairah? Sedang menyimak di mana ini kajian? Di Kendari, di rumah. Di Kendari, Masya Allah, Sulawesi Tenggara. Baik. Saya baca ayatnya, kamu baca artinya ya. Sudah ada ya terjemahannya di hadapan kamu ya? Baik, kamu mahasiswa atau sudah bekerja atau gimana? Mahasiswa. Di mana? Halo Leo? Iya, kalau Leo. Semester berapa? Semester angkatan 2016 tahun. Oh iya. Oke. Saya nggak ngerti lah. Fakultas apa? Fakultas Pertanian. Baik. Silakan dibaca artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Silakan. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Baik. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Baik. Jadi Allah yang menjadikan bumi ini tempat rezeki kita, teman-teman. Gak usah khawatir. Kita tinggal berjelajah. Kita tinggal mencari di mana yang cocok, itu yang kita jelajahi dan itu yang kita cari rezekinya. Percaya nggak mungkin rezekimu tidak ada, karena Allah sudah menjamin rezekimu dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi masalah rezeki yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah kita tinggal jalan mencari saja. Ada usaha, teman-teman. Adapun rezeki itu sudah ada, tinggal gimana kita usaha aja. Allah akan pertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat, dengan cara yang pas, untuk memberitahukan kepada kamu gambaran secara utuh bahwa ini loh rezeki kamu. Kamu sudah gak usah muluk-muluk, jelajahi aja, jalan aja. Kamu pasti ketemu di mana rezeki itu. Makanya lihat, ya, jelajahilah apa yang kamu bisa jelajahi, ya. Di segala penjurunya, di setiap tempatnya, dimanapun. Ada orang Kendari kuliah di Makassar, cari rezeki di Surabaya, menikah di Jakarta, meninggal di Parepare misalkan, ada, karena sudah diatur oleh Allah, ya. Jadi perhatikan dan catat, teman-teman. Jodoh aturan langit, ya. Satu, ini poin pertama kita. Catat baik-baik, semuanya nyatat ya. Jodoh aturan langit. Satu, ya, kepercayaan kita kepada Allah yang berada di langit akan membantu kita untuk menikmati setiap usaha dan perjuangan kita dalam mendapatkan jodoh yang merupakan rezeki kita. Jadi itu poin pertamanya, kepercayaan kita kepada Allah yang ada di langit akan membantu kita, ya. Kepercayaan kita kepada Allah yang ada di langit akan membantu kita untuk mendapatkan jodoh yang merupakan rezeki kita dari Allah yang ada di langit, ya. Akan membantu kita untuk mendapatkan jodoh yang merupakan rezeki kita yang ada dari Allah yang ada di langit. Dan itu merupakan janji Allah. Dan itu merupakan janji Allah. Dan sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dan sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Kakak Sari, ya, boleh bantu di rekam atau dicatat juga, ya, bahwa nanti siapa-siapa di antara teman-teman, ya, yang bagus rangkumannya, nanti kita bisa kasih hadiah buku, ya. Nanti teman-teman di akhir kami akan bikinkan perlombaan, ya. Nanti malam ini setelah selesai kajian, siapa yang bagus catatannya, rapi, dan silakan tag Umfa Channel. Dan juga silakan tag Instagramnya. Instagramnya apa, Kakak Asari? Fakhru Ans atau Markas Hijrah, ya? Ya. Kakak Asari? Iya. Pakai yang lain, yang profesional. Iya. Kan yang itu, yang profesional. Iya. Jadi Kakak Asari ini harus kodenya keras, ya. Baru ngerti dia. Baik. Kemudian, ya, kita juga membuka itu untuk teman-teman yang bagus rangkumannya, ya. Jadi tadi yang pertama, kepercayaan kita kepada Allah yang ada di langit akan sangat membantu kita untuk menemukan jodoh kita yang diatur oleh Allah yang ada di langit, yang juga merupakan rezeki kita, ya. Dan percayalah, jodoh dan rezeki itu, lanjutannya, dan percayalah, jodoh
dan rezeki itu adalah jaminan Allah. Yang mengatur Allah. Jaminan Allah, dan percayalah, jodoh dan rezeki itu adalah jaminan Allah. Dan dan yang mengatur Allah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Baik, yang kedua teman-teman. Ya. Lanjutan ayatnya. Jadi itu tadi tentang bagaimana kita berusaha. Ya. Dan kita yakin bahwa Allah yang mengatur jodoh kita. Allah yang mengatur rezeki kita. Dan kita cukup berjalan berusaha. Oh, ini mungkin tambahan poin kedua untuk ayat yang ke-15. Ya. Silakan dicatat. Usaha kita hanyalah bagian terkecil. Usaha kita hanyalah bagian terkecil dari kemungkinan kita mendapatkan rezeki dan jodoh. Usaha kita hanyalah bagian terkecil dari kemungkinan kita mendapatkan rezeki dan jodoh. Jadi usaha kita tuh hanya kemungkinan kecil, teman-teman. Ada yang belajar, perhatikan, ada yang belajar agama, ya, sampai di Mesir, doktor, pulang, ya, ketemu dengan pengusaha batu bara. Lalu pengusaha batu bara ini bilang, Ustadz, boleh nggak Ustadz jadi direktur di perusahaan saya? Kata Ustadz ini, waduh, saya kan tidak ada ilmunya. Nggak apa-apa Ustadz, sudah banyak tim ahlinya. Ustadz hanya memimpin, dan dengan hadirnya Ustadz bisa memberi keberkahan bagi perusahaan saya. Gajinya sekian, besar gajinya. Akhirnya Ustadz ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya bisa bermanfaat di sini. Ya sudah, akhirnya Ustadz ini menjadi apa? General Manager di perusahaan batu bara. Berapa tahun dia belajar tafsir Quran? Hampir 12 tahun. Ternyata rezekinya bukan di tafsir Quran. Rezekinya di perusahaan batu bara. Pernah nggak Ustadz itu menyangka? Nggak pernah. Iya. Saya pun tidak pernah membayangkan saya sampai hari ini punya butik untuk kemudian memakai brand yang saya miliki sendiri. Nggak pernah. Baju yang saya pakai ini adalah brand saya sendiri, Al Fakhr. Saya sebelumnya nggak pernah bayangkan itu. Tapi lihat, Allah punya cara-cara yang subhanallah. Iya. Ketemu dengan penjahitnya, ketemu dengan ininya, ketemu dengan orang-orang, akhirnya ada yang tawarkan rumahnya di tengah kota di Makassar, di Hertasning. Nggak punya duit saya untuk bayar itu, dikasih gratis. Subhanallah. Jalan-jalan Allah, namanya rezeki, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, usaha kita hanyalah bagian terkecil dari kemungkinan jodoh dan rezeki kita. Titik. Kemungkinan terbesarnya adalah, catat ini ya, lanjutannya. Kemungkinan terbesarnya adalah mengikuti semua aturan langit. Kemungkinan terbesarnya adalah mengikuti semua kemungkinan aturan langit. Kemungkinan terbesarnya adalah mengikuti semua aturan langit. Apa yang Allah mau di langitnya, apa yang Allah telah tetapkan, maka itu yang kita lakukan. Iya. Sebentar ya. Iya. Iya. Karena kakak Asari nggak ambilkan saya air minum, jadi saya ambil sendiri. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, gitu keadaannya. Iya. Iya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Iya. Ya. Dan orang-orang lebih percaya tentang usahanya daripada kemauan Allah. Lupa sholat. Yang penting kerja terus, Ustaz. Yang penting di sawah mencangkul terus, Ustaz. Yang penting ngitung terus, yang mengetik terus, gak usah sholat. Lupa bahwa yang mengatur rezeki itu Allah. Yang memberi kebahagiaan itu Allah. Lupa teman-teman. Allahumma musta'an. Dan itu yang terjadi hari ini. Astagfirullah. Oke, 2 poin sudah. Next, pindah ke 3 poin. Poin ketiga. Kita masuk di ayat selanjutnya. Humairah masih standby? Masih Ustaz. Baik, lanjutan ayatnya. Siap-siap. Allah mengatakan,
Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Silakan dibacakan artinya. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu di dalam bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang? Allahu Akbar. Lihat. Sudah merasa amankah kamu bahwa ketika kamu lagi semangat-semangatnya nyari jodoh, menghalalkan segala cara, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan, bahkan ada di antara mereka sampai ke dukun, kamu sudah merasa aman dengan usaha kamu, sudah merasa hebat, sampai ada yang mengguna-gunai orang untuk mendapatkan akhwat tersebut atau perempuan tersebut. Sudah merasa hebatkah kamu dengan melakukan itu? Sudah merasakah dirimu aman ketika kamu sudah melakukan usaha-usaha duniawimu? Belum. Kamu anak bupati, kamu sudah merasa aman? Nggak bisa. Kamu anak gubernur, sudah merasa aman? Nggak bisa. Nggak ada kata aman, teman-teman. Iya. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Sudah merasakah aman kamu dari yang ada di langit ketika Allah mau menenggelamkan kamu di buminya? Coba. Sebagaimana Allah tenggelamkan Qarun. Kakak Sari sudah makan belum? Kan puasa Daud Kak Sari. Makan dulu. Itu ada makanannya di bawah Kak Sari. Makan dulu Kak Sari. Masa dari puasa Daud belum makan-makan? Kak Aidil bisa dibantu? Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nanti biar Kakak Hisham yang foto-foto. Ini kan mumpung bajunya bagus, El Fahar kan enak di produksinya. Tolong di story dong, diambil video 1 menit 2 menit gitu ketika ngaji, biar bisa masuk ke Instagram, supaya teman-teman yang gak ikut Zoom bisa lihat ya. Jadi gitu tadi ayatnya, coba lihat. Subhanallah. Kita ini selalu merasa aman dengan usaha kita. Usahanya padahal usaha bumi. Padahal yang selesai nanti itu kalau maunya langit. Kok Anda tahu yang mau langit yang terjadi? Kok Anda nggak mau cari cara ikut cara langit? Maunya cara bumi. Gitu loh. Kok bisa seperti itu, teman-teman? Kalau Anda tahu bahwa yang akan terjadi maunya yang ada di langit, maka ikuti cara dan aturan yang ada di langit. Jangan bikin aturan sendiri, jangan maunya sendiri, teman-teman. Belum nih, belum hebat nih. Oke. Masuk poin ketiga, ya, tentang ini. Ya. Catat baik-baik, teman-teman. Ayat ini ada satu poin yang kita bisa ambil. Ya. Sudah? Ya. Keadaan terbaik seorang manusia ketika dia menginginkan, keadaan terbaik seorang manusia ketika dia menginginkan jodoh maupun rezeki dari Allah, keadaan terbaik seorang manusia ketika mereka menginginkan jodoh maupun rezeki dari Allah adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Sudah? Adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melalui ibadah. Yang keempat, poin dari ayat yang tadi juga. Kehebatan penduduk bumi. Kehebatan penduduk bumi untuk mencari kehidupannya. Kehebatan penduduk bumi untuk mencari kehidupannya adalah hasil dari keinginan yang berada di langit. Adalah hasil dari keinginan yang berada di langit. Ya. Kehebatan penduduk bumi ya, dalam mencari rezekinya
adalah hasil dari keinginan yang berada di langit. Siapa yang berada di langit, teman-teman? Allah. Jadi sehebat-hebatnya manusia yang ada di bumi, percaya itu maunya Allah. Jadi kalau ada orang tidak taat, tidak sholat, tapi dihebatkan di bumi, hati-hati. Jangan pernah tertipu. Karena Allah tadi mengatakan, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard." Apakah kamu merasa aman dengan keadaan Allah yang ada di langit yang tiba-tiba bisa menenggelamkan kamu ke dalam bumi? Jadi kamu dibuat hebat. Ya. Zolim, gak pernah sholat, gak pernah taat, dibuat hebat, tapi ditenggelamkan sekaligus oleh Allah. Na'udzubillah. Fa'idha hiya tamur. Ya Allah, ternyata itu adalah hal yang menipu dan ternyata itu membinasakan. Next ayatnya, poin kelima. Humairah masih standby? Wah, udah nggak standby nih Humairah nih. Cek suara? Oh masih. Oke, cek ayat yang kelima. Poin yang kelima di ayat yang selanjutnya. Amintum. Kenapa ini? Ya, ditampilkan ya supaya mereka teman-teman bisa lihat. Ya, ini sudah ya. Next ayat selanjutnya. Ya, perhatikan teman-teman. Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Silakan. Atau sudah merasa amankah bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Coba lihat. Apa kita sudah merasa aman ketika kita sudah memiliki dunia dan seisinya? Tiba-tiba Allah utus anginnya saja, selesai badai. Apalagi badai yang berbatu nih. Dan kamu kelak nanti akan mengetahui bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Jadi jangan gampang tertipu dengan usaha-usaha manusiawi, teman-teman. Tetapi perjelas ikhtiarmu, usahamu dengan amalan-amalan akhirat. Sholat subuh jam berapa? Tadi malam tahajud gak? Sudah rutin belum tahajudnya? Baca Qurannya hari ini berapa juz? Tadi pagi zikir pagi gak? Tadi petang zikir petang gak? Sholat duha gak tadi pagi? Tadi zuhurnya tepat waktu gak? Asarnya tepat waktu gak? Maghribnya tepat waktu gak? Isyanya sholat berjamaah gak? Itu yang dicek, teman-teman. Sudah bantu orang tua belum? Sudah khidmat orang tua belum? Itu yang dicari, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu mendahulukan progres bumi, kita melupakan progres langit. Maka catat poin yang kelima. Keamanan seorang hamba. Keamanan seorang hamba dari berbagai perbuatan dosa. Keamanan seorang hamba dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Keamanan seorang hamba dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat dapat ditemukan melalui penjagaan Allah kepadanya. Dapat ditemukan melalui penjagaan Allah kepadanya. Dapat ditemukan melalui penjagaan Allah kepadanya. Lewat ajaran-ajaran Allah untuknya. Jadi bagaimana Allah mengajarkan kita lewat Rasul kita Muhammad SAW. Ajaran tentang ayo sholat. Kalau mau tenang sholat. Ajaran Allah. Ajaran Allah. Kalau mau anda bahagia dengan harta, ya sedekah. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah
menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan pengguna riba. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan tumbuhkan sedekah-sedekah. Subhanallah. Coba lihat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang kita kategorikan dengan rumusan langit. Masuk pada poin yang keenam, teman-teman. Ikhtiar dan doa dalam mendapatkan jodoh. Ikhtiar dan doa dalam mendapatkan jodoh dapat ditempuh. Ikhtiar dan doa dalam mendapatkan jodoh dapat ditempuh dengan cara menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Dapat ditempuh dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Jadi kalau mau Anda ikhtiar Anda, usahamu dan doamu ini dipercepat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan jodoh, dalam ayat ini jangan melakukan dosa. Karena kalau Anda lakukan dosa, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda akan diutus angin sekalipun, badai, hilang semua usaha Anda. Selesai, kelar. Anda nggak akan dapat apa-apa lagi, teman-teman. Subhanallah. Coba lihat. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Saya dari 3 ayat ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nggak ada hebat-hebatnya kita ini. Ya. Mau hebat apa, tiba-tiba angin datang selesai, tiba-tiba ditanam ke bumi selesai. Korun kaya raya, istananya besar, tiba-tiba ditenggelamkan dalam bumi selesai. Firaun punya tentara hebat, tiba-tiba dibuka lautan, masuk Firaun dan tentaranya mengejar Musa, ditutup, selesai. Sehebat apa sih Anda? Sekaya apa Anda? Sekuat apa kita? Nggak bisa. Selama kita masih makhluk bumi, masih memakai cara-cara bumi, kita lemah, teman-teman. Maka jadilah makhluk langit yang meski berada di bumi, ikhtiarmu ikhtiar yang mau, yang dikehendaki, yang ingin, yang diinginkan oleh langit, yang dikehendaki oleh langit, yang dimaui oleh langit. Siapa yang ada di langit? Allah. Next. Yuk. Kita buka tanya jawab nih. Ya, kita sambil tadabur nih. Lihat maunya langit nih kayak gimana, tonton. Sudah? Oke, ditampilkan ayatnya. Ayat selanjutnya. Humairah masih standby atau kita ganti? Sudah capek atau belum? Capek lah, gantilah. Ya. Siapa yang mau nih, teman-teman? Selain Humairah dari Kendari. Yang mau, yang angkat tangan. Ya, boleh. Siapa yang mau untuk menerjemah ayat selanjutnya? Sheila Yulfina. Boleh dibukakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagi di mana? Di Kendari, Ustaz. Oh, Kendari juga. Tadi cari orang yang lain, ternyata Kendari lagi. Subhanallah. Jatahnya orang Kendari. Kendarinya di mana? Di Andunu, Ustaz. Mahasiswi di Haluleo juga? Iya Ustaz, mahasiswa. Subhanallah. Iya. Gak apa-apa lah. Iya, pertanian juga? Bukan Ustaz, kebumian. Oh, kebumian. Serius? Ada fakultas kebumian? Iya Ustaz. Dia ikut fakultas apa namanya? Saya fakultas kebumian, jurusan teknik geofisika. Oh, geofisika. Masya Allah. Kalau Ashari itu apa? Geologi ya? Geologi. Oh, Masya Allah. Baik. Sudah ada terjemahan? Iya Ustaz. Baik. Dibaca ya. Ayat selanjutnya, Kakak Isyam.
Karena takutnya ada yang nggak punya mushaf. Ya. Perhatikan ayat ke-18. Lihat ini. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Silakan. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Nah, dan sungguh orang-orang sebelumnya pun telah mendustakan. Musa itu didustakan oleh Fir'aun. Sudahlah, nggak usah ikut lagi. Iya. Ibrahim itu didustakan oleh Namrud. Sudahlah, nggak usah diikutin lagi. Iya. Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudaranya. Sudahlah, nggak usah diikuti lagi. Korun itu terlalu sombong dengan hartanya, ditenggelamkan ke bumi. Sudah, nggak usah diikuti lagi. Fir'aun terlalu sombong dengan jabatannya sebagai raja, lalu ditenggelamkan di lautan, dihancurkan, dibinasakan oleh laut. Sudahlah, nggak usah diikuti lagi. Jadi apa saja yang membuatmu sombong dan berbangga dengan kehebatan duniamu dan bumimu, ya, selama kamu masih berbangga dengan itu, sudahlah, kamu akan selesai. Lihat, yang sombong dengan jabatannya Firaun, selesai, habis. Yang sombong dengan kekayaannya Korun, selesai, habis. Yang sombong dengan kekuatannya, ya, kehebatannya, banyak sekali, Namrud dan lain sebagainya, selesai. Jadi tidak perlu lagi saudara sekalian Anda mengikuti mereka. Maka poin yang ketujuh kita catat baik-baik teman-teman. Di antara kebodohan yang sangat nyata adalah mengikuti jejak orang-orang yang telah mendahului kita dan kita tahu tentang kebinasaannya. Di antara kebodohan yang sangat nyata adalah ayo cepat tulisnya. Di antara kebodohan yang sangat nyata adalah mengikuti jejak-jejak orang-orang yang mendahului kita dengan kebinasaannya. Mengikuti jejak-jejak orang-orang yang mendahului kita dengan kebinasaannya. Mau sombong dengan kekayaan, sudah ada yang dihancurkan. La ilaha illallah. Oke, poin ke-8. Catat juga ini. Iya. Sebagaimana orang yang sombong terdahulu dibinasakan, maka seperti itulah orang yang sombong yang akan datang juga akan dibinasakan. Sebagaimana orang sombong yang terdahulu dibinasakan, maka seperti itu jugalah orang sombong yang akan datang dibinasakan. Sudah? Sebagaimana orang sombong yang terdahulu dibinasakan, maka seperti itu jugalah orang sombong yang akan datang dibinasakan. Sudah? Oke, baik. Next, ayat selanjutnya. Ayat ke-19. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Ini karena langsung contoh nih teman-teman. Ini langsung contoh. Saya baca ayatnya. Siap-siap. Sela. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Silakan. Di atas mereka. Stop dulu, sampai sini dulu. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap? Jadi mengembangkan tuh membuka, mengatupkan tuh menutup. Di atas mereka. Iya. Jadi ketika buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, terbang burungnya, siapa yang menahan mereka di udara? Coba. Siapa yang mengizinkan mereka bisa ada di udara? Kata Allah. Lanjutkan. Ma yumsikuhunna illa rahman. Silakan baca artinya. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Allahu Akbar. Tidak ada yang menahannya kecuali yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih? Allah.
Innahu bikulli syai'in basir. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Allah Akbar. Poin yang ke-9, teman-teman. Allah mengajarkan kita tentang rezeki. Allah mengajarkan kita tentang rezeki melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kita tentang rezeki melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan contoh seekor burung. Dengan contoh seekor burung. Bagaimana usaha burung pun mengepakkan sayapnya. Bagaimana usaha burung pun dalam mengepakkan sayapnya, tidak ada yang bisa membuatnya bertahan di udara kecuali Allah. Jadi usahanya betul, tapi yang membuat mereka tertahan itu bukan usahanya, tapi siapa? Maunya Allah. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali Allah. Sudah? Baik. Poin yang ke-10 ya. Segala perbuatan kita, baik yang kecil maupun besar, segala perbuatan kita, baik yang kecil maupun besar, akan selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Segala perbuatan kita, yang kecil maupun besar, akan selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Maka tunjukkan usaha-usaha langitmu. Maka tunjukkan usaha-usaha langitmu. Niscaya yang ada di langit akan meridhoimu. Maka tunjukkan usaha-usaha langitmu. Niscaya yang ada di langit akan meridhoimu. Maka tunjukkan usaha-usaha langitmu. Niscaya yang ada di langit akan meridhoimu. Sudah? Ya. Kak Aidil, panggil kakak Asari. Baik. Suruh bawakan satu buku juga sekaligus. Ya. Next, terakhir. Terakhir atau sebelum terakhir? Ini ayat keberapa sih? Coba lagi bawahnya. Kita ganti ya, gantian ya. Siapa lagi yang mau membaca, teman-teman? Ada 2 ayat lagi. Ada Sela sudah. Baik, ada Aziga. Silakan Aziga. Ya, saya kendari lagi jangan-jangan. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Luhut Timur. Oh, Luhut Timur. Di mana? Di Malili atau di Sorowako? Di Lambarang, Ustaz. Lembarang. Oke. Waktu kita Sorowako berhijrah sempat hadir nggak? Tidak, Ustaz. No. Dapat izin. Oh, tidak dapat izin. Masya Allah. Tapi tahu waktu saya datang sama Ustaz Dasat. Tahu, Ustaz. Tahu. Masya Allah. Berarti cuma nonton di YouTube ya? Di Facebook? Iya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Sudah dia. Baik, ya. Siap ya, Azika ya, baca ya. Baik, kita baca. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman
Inil kafiruna illa fi gurur. Silakan. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu? Tuh, tengah pelan-pelan. Lihat nih kekuatan langit nih. Kalau langit yang mau lain cerita nih. Atau siapakah? Perhatikan, ayo pelan-pelan. Atau siapakah? Lanjut. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu Terus. yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Lihat. Siapa yang bisa bela kalian? Yang akan menjadi tentara-tentara kalian? Iya. Kalau Allah tidak ridho pada kalian, usaha kalian usahanya usaha-usaha bumi, usaha-usaha dunia saja. Kalian lupa untuk mencari usaha langit yang dimaui oleh langit, yang diridhoi oleh langit. Susah, teman-teman. Iya. Kemudian lanjut. Inil kafiruna illa fi gurur. Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Nah, orang kafir itu yang mendustakan. Yang sesuai dengan mau langit itu orang beriman, teman-teman. Iman ini keyakinan. Memang dia nggak nampak dalam bentuk uang, nggak nampak dalam bentuk kerajaan. Tidak, jodohnya tidak dapat datang langsung, tidak. Tetapi kalau itu ada, saudara sekalian, itu seperti ada tentara-tentara yang membantumu menyelesaikan setiap permasalahanmu. Oke? Baik, catat poin ke-11. 11 ya. Poin yang ke-11. Ya. Jika engkau bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mengutus tentara-tentara langitnya untuk memudahkan setiap langkah dan urusanmu. Maka Allah akan mengutus tentara-tentara langitnya untuk memudahkan setiap langkah dan urusanmu. Sudah? Poin yang ke-12. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu percaya kepada yang gaib meskipun tidak nampak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu percaya kepada yang gaib meskipun tidak nampak. Dan mereka menjadikan aturan-aturan langit sebagai landasan mereka berikhtiar. Dan mereka menjadikan aturan-aturan langit sebagai landasan mereka dalam berikhtiar. Titik. Sudah? Ya, jadi sehebat apapun kita, dengan bala tentara apapun, kalau Allah tidak mengasihi dan Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Sebaliknya, kalau kita nggak punya apa-apa, teman-teman, tapi Allah mau, selesai itu jodoh kita. Minta sama Allah. Maunya Allah. Allah yang ngatur tuh. Gimana cara mempertemukan kamu dengan dia, lewat mana. Aduh, nggak pernah kepikiran deh. Percaya sama saya. Cara Allah selalu indah. Subhanallah. Baik, next. Ya. Ya. Baik. Siap? Ya. Ini lebih spesifik lagi. Siap-siap. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Sampai sini aja ayat 21. Perhatikan, dibaca terjemahannya. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki? Siapakah yang dapat memberimu rezeki? Coba. Kemudian, ayo lanjut. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya?
Jika dia, siapa yang memberimu rezeki kalau Allah menahan rezekinya? Ayo, ayo. Dan jodoh tadi kita sepakat bahwa jodoh itu bagian dari rezeki. Jadi kalau Allah tahan, siapa yang mau nyodohkan kalian? Coba. Allahu Akbar. Masih mau jauh dari Allah? Ayo. Jodoh itu aturan langit. Maunya langit, ikuti. Banyak sholat, banyak ngaji, bakti orang tua. Ya, nggak usah nyari terlalu gimana-gimana banget. Ketemu saudara sekalian, kamu akan ketemu yang rajin sholat juga, rajin ngaji juga, rajin bantu orang tua juga. Gimana cara ketemunya Ustaz? Ada cara. Kadang-kadang ibu kamu ketemu di tukang sayur dengan ibunya dia. Ya ada anak aku nih begini-gini. Ketemu. Kadang-kadang gak sengaja di mall, kadang-kadang di mana, maunya langit. Biar langit yang atur udah. Serahin pada Allah. Jodoh itu aturan langit. Maka ketika itu kamu tidak akan kecewa, yang ada bahagia. Sebaliknya ketika kamu nyari, ngejar, capek, keluarin uang dan lain sebagainya, ternyata nggak jodoh, kecewa, stres teman-teman. Na'udzubillah. Baik, oke. Ya, sekarang lanjutkan terjemahannya. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Lihat, ini orang-orang nanti yang merasa, wah ini saya bisa karena ilmu saya, karena uang saya, karena jabatan saya. Akhirnya apa teman-teman? Merasa hebat dan sombong. Lupa untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya, jadi sudahlah, bismillah. Ya, tidak perlu lagi kita terlalu gimana-gimana. Ya. Catat poin yang ke-13 ya, kalau saya tidak salah. Catat poin yang ke-13. Sesungguhnya rezeki itu adalah bagian daripada janji Allah kepada kita. Sesungguhnya rezeki itu adalah bagian daripada janji Allah kepada kita. Dan Allah, titik tadi ya, titik. Dan Allah sudah mengaturnya sesuai dengan kemauannya. Dan Allah sudah mengaturnya sesuai dengan kemauannya. Ikuti maunya Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ikuti maunya Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ikuti maunya Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, terakhir poin yang ke-14. Teori langit itu selalu aneh dan unik. Teori langit itu selalu aneh dan unik. Tidak akan ada yang mempercayainya. Tidak akan ada yang mempercayainya kecuali orang-orang yang selalu mencari keridhaan pencipta langit dan bumi. Kecuali orang-orang yang selalu mencari keridhaan pencipta langit dan bumi. Kecuali orang-orang yang selalu mencari keridhaan pencipta langit dan bumi. Baik teman-teman, sudah? Ya. Baik, dengan demikian selesailah kajian kita hari ini. Jodoh, aturan langit. Tolong Kakak Hisham, ya, dibukakan kolom tanya jawab, ya. Siapa saja yang ingin bertanya, ada 154 orang. Silahkan dibuka mic-nya. Saya nggak bisa baca chat sekali lagi. Iya. Capek mata ini baca chat, iya. Silakan yang ingin bertanya angkat tangan. Ya. Raise hand di Zoom-nya. Baik, kita bukakan wah ini ada berapa orang nih. Baik, kita buka dari Eriati Morowali. Iya, ini dari Morowali. Silakan. Ya. Eriati dari Morowali. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
Silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Sama Ustaz, poin ke-6 minta tolong diulang. Teman-teman, poin ke-6 yang sudah nyatat tulis. Ya. Teman-teman yang sudah nyatat poin ke-6 tolong dibantu ditulis. Nah, itu. Lain kali. Kenapa tadi? Putus-putus ya? Kurang fokus dari saya, Ustaz. Ya, poin ke-6 sudah. Ayo dong, saya mau cari yang benar-benar bertanya. Nanti yang lengkap catatannya silakan tag Umfa Channel. Oke, Eriati nggak ada yang mau ditanyakan? Cuman poin ke-6 aja, itu sudah ada tuh. Poin ke-6. Sudah itu aja? Itu saja, Eriati. Halo. Halo, Ustaz. Iya, halo. Aduh, Ustaz. Kamu itu. Aduh, Ustaz. Apa? Mau tanya apa? Tanya apa ya? Sudah, kalau nggak ada nggak usah dibuat-buat. Baik, saya pindah ya. Tuh, udah ada poin ke-6 tuh. Nah, poin ke-11 tuh, Ferry, Adrian nanya. Dan ke-14, bantu teman-teman yang udah nulis. Makanya Ustaz bilang, ayo nulis. Gimana sih? Ya. Baik. Selanjutnya buka Irfan Effendi. Irfan Effendi. Iya. Baik, Irfan Effendi. Itu Nur Khalik pengen langsung versi lengkap aja. Jangan ada yang ngirimin versi lengkap ya. Itu masing-masing. Iya, usaha masing-masing. Iya. Nanti cari sendiri, bikin sendiri. Oke, Irfan apa? Gimana Irfan? Di Bone. Oke, apa yang mau ditanyakan Irfan? Menyimak dari materinya tadi, terbesit sebuah pertanyaan bahwasannya bagaimana hukumnya itu Ustaz ketika kita menyebut nama seseorang dalam doa, Ustaz? Tidak apa-apa, sebutkan saja dalam doa. Itu bagian daripada cara langit. Lebih baik kamu sebutkan dia dalam doa daripada kamu sebutkan dia di warung kopi. Kamu sebutkan ketika ketemu siapa, dan ternyata tidak jadi. Lebih baik langit yang tahu daripada penduduk bumi yang tahu. Karena kalau langit yang tahu, dia tahu keinginanmu. Dan kalau langit mau, maka Allah akan memperjodohkanmu. Tapi kalau tidak, Allah akan menahannya. Bukan jodohmu, bukan rezekimu. Seperti itu. Jadi sebutkan, teman-teman, sebutkan. Curhat itu sama Allah, bukan sama sosmed, bukan sama manusia. Curhatnya sama Allah. Maka boleh menyebutkan nama siapapun dalam doamu. Boleh. Termasuk Irfan, jangan lupa sebutkan nama Ustadz dalam doamu ya. Insya Allah. Baik. Ya, siapa? Kayaknya ada nama yang kamu harus selalu sebutkan. Iya, ada seorang akhwat yang kamu suka ya. Baik. Insya Allah. Iya. Semoga dimudahkan ya Irfan ya. Ikuti cara langit. Insya Allah kamu akan dapat sesuai kehendak langit. Jadi kalau tidak dapat sesuai yang disebutkan namanya dalam doa, nggak apa-apa Van. Sudah berdoa. Berarti Allah mau yang lebih baik dari yang kamu doakan. Paham ya Van ya? Afwan. Iya, semoga sehat-sehat di Bone. Ya. Oke, Anda minta dibagi tuh poin yang ke-7. Teman-teman yang sudah tulis poin ke-7 boleh, silakan. Oke, siapa lagi nih? Silakan dibuka Sarwan Hamid. Kakak Hisham, Sarwan Hamid. Ya. Belum tuh, belum. Oke, dah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sebelumnya. Begini Ustaz, ada teman saya yang pernah mendengar bahwa apabila ada seorang laki-laki yang mau khitbah yang bagus agamanya, jika ditolak maka itu merupakan suatu musibah. Nah, terus kebetulan teman saya ini Ustaz, dia itu belum pernah ketemu, dia tidak yakin terhadap laki-laki itu. Ya. Punya keyakinan lain, maksudnya dia ada seseorang mungkin Ustaz, atau saya juga kurang tahu. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang permasalahan itu? Terima kasih. Baik. Sarwan di mana posisinya? Di Makassar Ustaz.
Di mana? Di Makassarnya? Di Depak. Daya. Oh, di Dayak. Baik. Kuliah atau bekerja? Sekarang masih kuliah Ustaz. Baik. Di mana kuliahnya? Stipa Di mana? Makassar. Stipa Makassar. Oh, Stiba. Kamu anak Stiba. Saya dosen kamu dong. Ustaz Stipa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Oh, Stipa. Saya kira Stiba, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Baik. Baik. Dengarkan ya. Siapa tadi namanya? Sarwan. Ya. Pertama, ada hadis, betul itu hadisnya, sahih hadisnya. Barang siapa yang datang laki-laki kepadanya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum rajulun man tardawnahu dinahu wa khuluquh." Jika telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridai dan kalian sukai akhlaknya dan agamanya. Ya. Idza ja'akum rajulun man tardawnahu dinahu wa khuluquh. Untuk mengkhitbah atau untuk melamar anakmu, anak wanitamu, maka nikahkanlah dia. Ya. Jika tidak, kata Rasulullah SAW, jika engkau menolak dan tidak menikahkan dengan orang laki-laki yang datang melamar, dengan syarat dua ya, baik agamanya, baik akhlaknya. Ya. Jadi, kalau baik agamanya, baik akhlaknya, tetapi subhanallah, ditolak, maka kata Rasulullah akan ada dua hal yang terjadi. Satu, maksudnya yang menolak ini biasa orang tua kan? Orang tuanya perempuan. Satu, akan timbul kerusakan di muka bumi. Itu ya tadi yang dibahasakan musibah. Dua, akan terjadi fitnah yang sangat besar bagi wanita tersebut dan bagi keluarganya. Ya. Jadi akan ada kerusakan dan akan timbul fitnah. Itu yang bahaya. Makanya sebenarnya kalau ada laki-laki yang soleh yang sudah datang untuk melamar anak perempuanmu, maka nikahkanlah. Nikahkanlah dia. Ya. Jangan lagi engkau menahan-nahannya. Karena itu ketika ditahan-tahan maka akan menimbulkan kerusakan yang besar dan fitnah yang besar di muka bumi. Saya kira itu jawabannya. Ya. Adapun yang lain-lain istikharah lah. Kalau belum cocok di hati ya istikharah. Dan seterusnya. Baik. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Dua lagi ya, dua lagi. Dua lagi terakhir. Tita Yolanda Sari. Silakan cari Tita Yolanda Sari. Oke. Ya, dari mana asalnya? Dari Maros. Baik, apa yang kamu ingin tanyakan? Apa tanda-tanda Allah apabila kita sudah istikharah, maksudnya tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk itulah pilihan Allah setelah kita sholat istikharah. Ini ada yang minta bagi catatan nih, sebentar ya. Minta bagi catatan nih. Kalau catatannya lengkap jangan, karena kita lagi mencari siapa yang lengkap catatannya dan bagus mencatatnya. Nanti tag Umfa Channel akan kami beri hadiah buku. Nah, nanti teman-teman yang nggak lengkap catatannya ya silakan diikuti di situ, gitu loh. Jangan dikasih sekarang, nanti aja setelah di tag di Umfa Channel. Insya Allah kami umumkan besok pagi jam 8. Ya, nanti kakak Hisham akan memilih siapa saja yang menang, ya. Siapa yang akan menang pada perlombaan merangkum materi pada kegiatan kita jodoh aturan langit. Ya, makanya lain kali teman-teman lebih serius lagi mencatat. Saya kan sudah ulang berkali-kali. Baik, apa tanda-tandanya kata Tita dari Maros? Ustadz, apa tanda-tandanya kalau ketika kita sudah istikharah itu bahwa pilihan kita sudah benar? Tanda yang pertama, ya, kamu akan dibuat Allah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Setiap melakukan setiap kemudian ya, engkau melakukan engkau istikharah, ada kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan.
Ya. Itu berarti tanda baik. Jadi kita akan dibuat oleh Allah selalu berada dalam kebaikan, tidak melakukan dosa, dan itu berarti tanda jodoh nih kayaknya. Yang kedua, kamu akan dibuat Allah mendapatkan tanda-tanda tersebut melalui mimpi. Tiba-tiba kamu mimpi dia. Ah, ini tanda nih. Bisa jadi ya, mimpi yang baik tentunya. Atau tanda yang ketiga, engkau akan dijadikan oleh Allah mendapatkan tanda tersebut dari orang-orang yang kamu sayangi. Contoh, ibu kamu tiba-tiba bilang, ya Allah, nah itu orang baik begini, loh kok bisa ya nyambung ke dia? Iya. Padahal itu tanda dari Allah. Ya. Sudah? Dan yang terakhir, tanda dari Allah adalah kamu dibuat oleh Allah secara tidak langsung. Ya. Kamu dibuat oleh Allah secara tidak langsung bertemu dengannya, padahal engkau tidak pernah merencanakannya. Kamu dibuat oleh Allah bertemu dengannya, padahal engkau tidak pernah merencanakannya. Itu juga tanda. Tetapi ingat ya, tanda yang paling pertama, yang paling penting, engkau terus berada dalam kebaikan. Tapi kapan kamu berbuat dosa, dengan itu berarti itu bukan tanda yang baik. Baik, sudah? Oke. Yang terakhir, silakan dibukakan mic-nya. Tadi sudah bagian atas, sekarang bagian bawah. Coba dibuka. Nasria Nasam. Silakan. Nasria Nasam. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Suaranya kurang jelas. Maaf, bisa diangkat sedikit? Suaranya masih terlalu kecil. Coba dibesarkan sedikit volumenya. Iya, bagaimana apa tadi? Bagaimana menyikapi sikap orang tua? Misalkan Ustaz, orang tua itu ada orang yang menghibah, tapi rata-rata melihat dari statusnya mungkin karena udah jadi orang tua melarang, padahal agamanya mungkin sudah bagus, tapi karena melihat dari statusnya Duda. mungkin mungkin anaknya masih ini gadis, jadi banyak yang ditolak, dan rata-rata yang menghibah itu adalah rata-rata statusnya mungkin duda. Baik. Bagaimana menyikapi sikap orang tua? Baik. Orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Bahkan Allah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Nah, tadi kan kita berbicara tentang orang soleh, laki-laki yang soleh, yang baik akhlaknya dan agamanya, ketika datang kepadamu. Nah, laki-laki soleh ini, ya, dia datang kepadamu, baik agama dan akhlaknya. Ketika ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, meskipun dia soleh, tentu orang lain tidak mengetahui apa sebab kesolehan, apa sebab perceraiannya. Jadi wajar saja ketika ada orang tua yang kemudian tidak langsung menyetujui pernikahanmu dengan duda tersebut. Karena bagi orang tuamu, kalau dia soleh, dia tidak akan menelantarkan istrinya. Contoh. Padahal kan asas-asas perceraian banyak. Tapi itu salah satu indikator. Maka dalam hal ini kamu perlu istikharah dan musyawarah. Dua yang kamu harus lakukan. Istikharah, minta sama Allah petunjuk. Musyawarah, diskusi dengan orang tua. Apalagi kamu gadis misalkan. Tanya baik-baik ke mereka. Lihat siapa yang akan datang ini. Apa masalahnya sehingga dia bercerai. Apakah dia duda gara-gara istrinya meninggal. Atau mungkin gara-gara ada kekerasan dalam rumah tangga. Atau apa.
yang mungkin bisa menjadi solusi bagimu. Maka saya sarankan pada Nasrian Asam, perbanyak istikharah, ya, dan perbanyak musyawarah. Setelah itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, kajian kita di malam Ahad hari ini. Besok kita ada kajian lagi yang juga temanya tidak kalah seru, yaitu dahsyatnya taubat seorang hamba. Yang mudah-mudahan ya kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepadanya. Bagaimana dahsyatnya taubat itu teman-teman? Apa saja manfaat taubat? Bagaimana cara bertobat yang sungguh-sungguh? Dan apa korelasi antara taubat dengan jodoh? Itu ada. Korelasi antara taubat dengan rezeki itu ada. Dan bagaimana Allah mencintai orang-orang yang bertobat, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang salat, dan sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Demikian teman-teman. Barakallahu fikum. InsyaAllah besok kita ketemu. Sekarang sudah 10:30. Jazakumullahu khairan. Ya, sudah 1 jam setengah. Tidak terasa kita mulai tadi jam 9. Ya, mohon maaf tadi agak telat mulainya karena saya tiba-tiba kedatangan tamu. Mestinya kita biasa on time 8:30. Kali ini kita agak molor setengah jam. Mudah-mudahan besok bisa on time teman-teman semuanya. InsyaAllah hadir. Bagi yang menang bukunya insyaallah nanti besok diumumkan di Umfa Channel ya, terakhir jam 8. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengisi malam Ahadnya dengan kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan ilmu kalian diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Syam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ard wassamawatil ula." Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyulitkanmu wahai Muhammad, dan tentu untuk kita juga umatnya. Tidak mungkin Al-Quran itu menyulitkan kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan bagi orang-orang yang takut kepada kami. Tanzilan mimman khalaqal ard wassamawatil ula, yang kami turunkan dari Zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Saudara sekalian, kalau Anda jauh dari Al-Quran, Anda sendiri yang mempersulit kehidupan Anda. Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, Anda sendiri yang memudahkannya. Maka dekatlah dirimu dengan Al-Quran. Al-Quran wal Furqan ilaihi tunsitu. Di antara kelalaian manusia, mereka hidup seakan mereka tidak punya tujuan. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka saudara sekalian, jadilah manusia memiliki tujuan-tujuan dan target-target. Dan di antara tujuan-tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita dilalaikan. Dan jangan sampai kita menjadi manusia seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Mu'min.